Cus. Iya. We are back. Back again. Iya. Bang John. Yep. Aduh, kegetok tuh Bang. Nah, nih kita kembali lagi nih Bang. Di preview MotoGP Emilia Romagna 2020. Nah, itu dia. Nih, aduh, agak-agak gimana ya mau ngomong nih Bang. Nih soalnya bisa dibilang ini bakal menjadi sangat ketat nih Bang. Siap. Iya nggak? Betul. Hari Selasa Udah pada ngetes. Iya. Iya nggak? Banyak part baru. Betul. Sampai yang si Yamaha dibilang, wah pakai Akralingga nih knalpotnya. Iya nggak Bang? Saking panjangnya gitu loh kan. Gede banget. Terus udah gitu ujungnya begitu gitu kan. Iya. Bahkan untung nggak diwarnain yang kayak pelangi-pelangi gitu Bang. Fun style kayak. Nah, kalau sampai diwarnain kayak pelangi-pelangi ya udah mirip tuh. Akralingga. Nah, terus Suzuki Ya. sasis baru. Sasis baru. Waduh. Terus KTM ya sama, Sasis baru juga. Betul. Terus Aprilia ya sama. Betul. Sasis baru, sedikit perubahan di winglet, winglet apa? Aerofairing. Ya, aerofairingnya Aerofairing. betul. Ya kan? Honda Nakagami ngetes yang 2020. Ya nggak? Ya sedikit apa ya? Bisa dibilang mengesampingkan Stefan Bradl yang sudah selama ini pakai motor 2020 ya kan. Iya. Oke. Nah, terus ada lagi apa tuh Bang? Kira-kira Bang? Ya kalau kita melihat sih Maverick Vinales benar-benar banyak perangkat kan, mulai dari thumb brake dia coba, kemudian swing arm karbon juga dipakai lagi, kemudian sasis juga baru, dan bahkan kemarin dia belajar dari hasil yang San Marino itu pekan lalunya ya. Iya, dia mencoba banyak fokus di medium karena dia merasakan memang kemarin itu agak fatal memilih hard dan akhirnya tidak perform, jadi dia baru bisa dapat tuh di 3 lap terakhir. Makanya kemarin dia fokus settingan medium. Jadi nggak mau ngambil kesalahan yang sama seperti di hari Minggu lalu ya Bang? Iya. Oke, nah sekarang nih Bang ya, tadi kan kita bilang banyak banget perangkat. Ya. Ini tentunya ya seperti Valentino Rossi bilang ya Bang. Betul. Ini musim tergila. Musim tergila di MotoGP. Jarak antara nomor 1 sampai 7 cuman tipis doang. Tipis jaraknya. doang. Aduh. Ya sampai urutan ke mungkin ke-15 gitu juga masih, Ya, masih 23 poin ya. Nggak sampai jaraknya cukup jauh yang harus dikejar 3 race 4 race menang. Ya. Gitu. Ini benar-benar ya lu sekali jatuh udah bisa betul. kekejar lagi sama yang Betul, lain ya. betul. Nah, ini menurut Bang Joni di MotoGP Emilia Romagna 2020 ini kira-kira jalannya akan seperti apa Bang? Ya kalau kita melihat sebenarnya ini hampir mirip dengan Austria dan Styria ya, di mana Austria pembalap Dovizioso kemudian menang, ternyata di seminggu kemudian terjadi kejutan baru dan ini pun sepertinya akan seperti itu, dan bahkan ya saya melihat bahwa potensi itu ada di beberapa pembalap yang kemarin nyaris menang cuman gara-gara ada kejadian terus gagal ya, kayak Joan Mir mungkin bisa kembali fight yang kemarin dia podium ketiga, kemudian juga Takaka Nakagami yang mulai ya pelan-pelan menemukan ritme, dan yang paling sangat saya saksikan dan prediksi mungkin bakal berkasih kejutan adalah KTM karena Pol Espargaro kita tahu kemarin itu juga cukup bagus, cuman memang dia agak kurang apa Bang? Kurang pede? Kurang jos di saat start, dia agak-agak telat sehingga dia kedodoran karena memang ini sirkuit yang membutuhkan ya konsistensi. Ya kalau kita melihat paling gampang Anda mencontoh seorang Franco Morbidelli, start bagus, dikejar dari Valentino Rossi nggak kekejar-kejar dan konsisten di depan terus, tidak melakukan kesalahan. Ini memang kunci yang nantinya membuat Emilia Romagna akan bakal seru, dan bahkan nih Ducati diam-diam juga kemarin itu kan mempelajari karakteristik si ban belakang baru ini, dan Andrea Dovizioso sudah cukup puas dan mungkin dia akan berusaha sebaik-baik mungkin, dan paling tidak nanti ini kenapa makin seru, seluruh pembalap ini mencoba nih mengamankan posisi dari free practice 1, 2, dan 3 untuk tembus 10 besar. Kenapa? Biar bisa langsung lolos ke Q2. Jadi nggak direpotkan dulu dengan Q1. Kalau Q1 ini kemudian repot di Q2-nya karena kekurangan ban, dan bahkan tadi ada beberapa pembalap yang
ya di free practice pertama itu ada yang mencoba istilahnya nabung ban soft untuk melakukan time attack. Dan ini jadi sangat serunya kenapa? Karena dengan database di ronde sebelumnya, pembalap-pembalap juga udah mulai mendapatkan pilihannya seperti apa nanti di saat balapan. Oke, dan ini menjadi menarik nih Bang, karena ya seperti kita tahu nih Bang, Iya. di sesi FP1 Betul. itu banyak banget pembalap yang mencoba ban hard. Iya. Dan justru ya ini kan ban hard ini sebenarnya mereka simulasi untuk di sesi race ya Bang. Betul. Karena ya tadi sebagai daya tahan tentunya lebih Pengen bagus tahu. daripada medium dan Soft, soft betul. gitu kan. Nah, kayak Paul Espargaro, Iya. Franco Morbidelli. Morbidelli. Ini sempat menjadi yang tercepat dengan ban hard. Iya. Sebelum akhirnya ya mereka melakukan time attack balik Menggunakan- lagi ke soft, betul, ya kan? betul. Tapi kan ya setidaknya Ya. ini ya apa ya Bang, bisa dibilang untuk mencari race pace, seenggaknya mereka udah ada sedikit meraba nih Bang, ya, Betul. untuk di ban hard nih. Ya jadi akan seperti apa? Kemarin kan pastinya nih kalau kita melihat kondisi kemarin kan memang tidak jelas. Ya. Bagaimana Morbidelli juara pakai Ya. hard dan medium, Ya. kemudian di belakangnya medium soft, Ya. dan di posisi ketiga si Joan Mir pakai medium. Artinya kunci kemenangan itu kemarin itu benar-benar diuntungkan, tidak sama sekali diuntungkan oleh pemilihan ban. Nah, setelah kemarin tes, ini Ya. beberapa pembalap merasa bahwa ada kuncian nih nanti di pilihan ban yang akan ditentukan. Dan juga dengar kabar tadi sempat Piero Caramaso mengungkapkan Ya. di race day Emilia Romagna nanti Ya. suhunya tidak terlalu tinggi seperti di minggu lalu. Minggu lalu. Artinya bakal kemungkinan mungkin pemilihan ban ini akan lebih konsideran. Nah, apakah mungkin hard ini akan terpilih? Nah, tergantung. Tadi diungkapkan bahwa bagaimana melihat suhu kerja optimum si ban Ya. dengan pilihan tekanan ban. Ini jadi agak makin ya komplikasi gitu, Nah. benar-benar menyulitkan buat si pembalap. Dan Itu yang menjadi apa ya Bang? Menjadi seru nih. Ya seperti tadi Bang Joni Iya. bilang. Ini Piero Caramaso. Caramaso selaku manajer tuwilnya misalnya Michelin, di ya. MotoGP. di MotoGP Seenggaknya dia tuh sangat menitik beratkan pada tekanan ban. tekanan ban, betul. Iya nggak Bang? Iya. Salah sedikit tekanan ban, ujung-ujungnya kayak kemarin Maverick Betul, Vinales. Maverick Vinales, nah ini kemudian Quartararo. betul. Nah, betul. ini ya balik lagi ke si pembalap sama si mekanik Mekanik, untuk merasakan bagaimana peran sensitivitasnya. betul. Ya itu tadi untuk menentukan kira-kira nih ban gua kekencengan Apa kelembekan? atau kelembekan. Iya, Atau ya itu dia. kelembekan Jadi pasti nggak dapat. nah itu dia. Ini sangat menarik, Iya, sangat menarik. Ya karena itu tadi Bang. do. Peran ban Michelin ini sangat-sangat menentukan lah Bang ya. Menentukan. Jadi kalau kita bicara soal mesin sendiri, ya itu kalau kita melihat kemarin itu ya praktis setelah engine freeze sampai tahun Ya. depan, makanya semua tim fokus ke sasis, Ya. swing arm, kemudian perangkat yang Ya, lainnya. pokoknya di luar mesin ya Bang. Di luar mesin. Karena mesin udah freeze. Udah freeze. Kecuali itu Aprilia. Aprilia masih sama boleh. KTM Makanya ya. kemarin dia jor-joran. Ya. Dan fokus yang utama adalah bagaimana ban nih. Karena ban ya praktis setelah kemarin itu diungkapkan bahwa ada suhu kerjanya, Ya. jadi hard makin Ya. tinggi suhu ininya. Nah, sementara itu kan dengan kondisi track yang katakanlah flowing, Ya. ini memang agak menyulitkan untuk karakter ban yang paling tidak hard nih, karena ini tidak ada straight yang cukup lurus Ya, gitu, yang ya. benar-benar panjang dan juga menuntut ekstrim kecepatan. Dan setidaknya benar mungkin Maverick Vinales akhirnya konsideran untuk memilih fokus di medium-medium. Nah, berbeda dengan motor-motor yang memang tenaganya cukup besar, Ya. yang kita katakanlah V4. Ya. V4 masih bisa dapat untuk menggunakan model Ban hard. hard. Nah, ini ya menarik lah Bang Ya. ya. Ditambah lagi banyak part baru. Betul. Ya seenggaknya banyak yang harus di setting nih Iya, sama si iya. pembalap nih. Betul. Ban, part. Ya balik lagi ke settingan ya kayak Rossi lah ya. Iya. Ya dia di FP1 ini loyo banget. Oh yo, 17. Buset. Sementara Alex Marquez yang tadinya bagus, yang tadinya jelek, Boncos, sekarang mulai ini jadi bagus. Iya, mulai naik. mulai naik peringkatnya. untuk Dan bermain bahkan, di posisi 10 besar ya iya, Bang. Miguel Oliveira kemarin dia sempat tertinggal 3 detikan. Ya. Sekarang malah bisa jadi Main di 5 besar. 5 besar. Nah. Artinya memang ya itu tadi sempat saya cerita juga kan Hmm. bahwa kondisi ini memang sangat unik. Ya. Di mana dengan kondisi ronde balapan itu di sirkuit yang sama, Ya. tentu ini
menjadi benefit, bukan berarti si juara terus jumawa udah gua apal nih sirkuitnya. Tidak juga, justru malah kemungkinan yang kemarin sebelumnya jelek menemukan ritme yang setting terbaik sehingga dia malah lebih bagus. Ya, kejadian di Austria beberapa pekan lalu yang bagaimana benar di Austria Dovizioso juara, kemudian di itu malah Miguel Oliveira dengan duel, dia memanfaatkan duel Miller dan Pol Espargaro ya. Artinya Emilia Romagna juga memungkinkan kejadian hal seperti itu lagi. Oke, nah kalau menurut kalian gimana nih guys? Betul. Seru nggak? Seru nggak? Pasti seru. Nah, sekarang nih Bang, ya kalau kita bicara tentang prediksi ya. Oke. Prediksi nih Bang. Kalau menurut Bang Joni, 1 siapa? 2 siapa? 3 siapa? Saya memprediksikan 1 itu bisa Quartararo, kedua mungkin Pol Espargaro, Pol ya? Iya, Pol Espargaro. Ketiga ini mungkin Andrea Dovizioso. Nah, jadi 1 Yamaha, 2 KTM, 3 Ducati. Nah, belum guys, belum habis. Tenang. Kita tanya dulu ke Bang Joni nih. Kenapa Bang Joni memprediksi seperti itu? Kenapa Quartararo pertama, Bang? Ya, Quartararo dengan kemarin dia kehilangan poin, tentu dia juga sempat mengatakan bahwa dia akan membayar kesalahannya. Dia belajar dari kesalahan kemarin. Dan dengan dia tertinggal dari Andrea Dovizioso, setidaknya dia harus comeback kalau memang serius menjadi contender ya. Dan juga kalau kita melihat kemarin hasil catatan waktu latihannya pun cukup bagus. Itu yang buat Quartararo. Kemarin Quartararo itu udah sempat nyobain ya, Bang. Knalpot baru, knalpot panjang. Betul. Nah, itu hasilnya juga cukup bagus lah ya, Bang. Cukup bagus. Ya, ibaratnya dia dan Vinales tuh tersenyum lah setelah mencoba beberapa part baru gitu kan. Betul. Nah, apakah itu menjadi sebuah jaminan, Bang? Ya, kalau kita melihat sebenarnya itu perangkat tidak seperti diungkapkan oleh Rossi, kemudian juga Massimo Meregali sebagai tim manajer ini tergantung pembalapnya, apakah akan menggunakan atau tidak. Karena perangkat ini murni untuk pengembangan di musim ini dan juga modal untuk tahun depan. Jadi memang kebanyakan kemarin itu patokannya adalah menabung informasi untuk persiapan motor tahun 2021. Karena setelah Emilia Romagna ini kan udah paruh musim nih. Paruh musim ketemu cuman tinggal kurang lebih 2 bulan. 8 lagi ya? Iya. 8 lagi ya? Iya, 8 lagi ya sampai ketemu kan November. Sekarang udah September, Oktober, November. 2 bulan. 2 bulan. Dan benar-benar dipersiapkan untuk musim depan. Nah, Quartararo mengatakan cukup puas. Namun ya artinya belum berani untuk menggunakan di tahun ini. Jadi masih 50-50 dan itu diungkapkan juga oleh Valentino Rossi yang mengatakan ya meskipun ada positif dan negatif, dia tetap stick to motor yang dia pakai di balapan sebelumnya. Artinya memang terserah pembalapnya. Nah, sementara kalau kita lihat tadi Vinales mungkin coba untuk lebih meyakinkan karena kemarin dia lebih fokus di saat pengetesan kan istilahnya atmosfernya berbeda karena dibanding di saat race weekend kemarin kan semua pembalap pun melakukan tekanan yang sama sehingga pressure berbeda. Nah, kita akan lihatnya, tapi yang pasti Maverick Vinales sudah punya ada gambaran bahannya seperti apa dan sepertinya pun Quartararo punya hal itu dan kalau kita melihat Quartararo kemarin itu ya memang kesalahan tersendiri karena dia terlalu push terburu-buru dengan ban dia pilihan yang hard. Seandainya mungkin dia agak tetap mengikuti ritme, baru mungkin di 5-10 lap terakhir dia baru nyerang, mungkin hasilnya akan lebih baik. Itu. Jadi itulah alasannya kenapa Quartararo menjadi pilihan untuk di podium pertama. Nah, tapi Bang, ini kira-kira knalpot panjangnya itu, knalpot cacing apa knalpot panjang ya? Knalpot panjang. Itu akankah dipakai di MotoGP Emilia Romagna ini? Nah, tadi sempat dibahas baru kelihatan si Maverick Vinales. Dan sebenarnya Rossi bilang mungkin dia akan coba. Dia akan coba, dia akan lihat. Setidaknya kalaupun dia sampai bercanda, kalaupun gua pakai kan kelihatan di bagian kanan tuh orang-orang kita gede banget. Nah, cuma kalau kita melihat karakternya sendiri, memang ini cara ada yang mengatakan bahwa ini langkah si Yamaha untuk mendapatkan top speed. Cuman ada lagi yang mengatakan bahwa pemilihan knalpot baru ini untuk mengamankan
katup di lubang exhaust keluar Exhaustnya. yang sempat bermasalah Ya, itu. ya, Jadi ya. kalau mamanya menggunakan knalpot yang lebih besar, Ya. mungkin tidak sampai ada lebih kerja keras yang membuat nih ntar beresiko rusak seperti yang terjadi di Heresi Valentino Rossi, Ya. Andalusia Morbidelli. Ya. Ini seperti itu. Jadi bukan serta-merta dengan plok knalpot baru terus top speed dapat. Nggak Ya. seperti itu. Oke. Jadi ada konsideran lain mungkin sepertinya Yamaha mencoba karena dia sudah berani istilahnya membatalkan untuk Mencabut dia udah mencabut permintaan untuk penggantian buka segel mesin ya. segel mesin. Jadi dia mungkin fokus ke udah deh apa yang bisa dilakukan. Salah satu caranya adalah mengganti konstruksi Oke. knalpotnya. Jadi fungsinya tadi Iya. ya seperti Otores sih sempat bertanya nih ke salah satu tuner Indonesia. Betul. Itu Pak D Ibnu Sambodo. Ya dia Kawasaki lah ya. Betul. Tapi rata-rata memang Kawasaki juga memakai knalpotnya itu panjang. Panjang. Bang. Selain itu dengan silinder panjang. Nah itu memang tujuannya ya tadi untuk mengkail top speed sebenarnya. Nah tapi yang dikatakan Bang Joni tadi Ya. sebenarnya logis nih Bang. Ya, ya, Ya walaupun RPM tinggi, ya. ya seenggak-enggaknya ini apa ya? Bukannya membuat motor menjadi agresif Ya, Bang, sebenarnya ya, Bang. ya, ya, Justru sedikit lebih kalem ya Lebih Bang. kalem itu ya. Sedikit lebih kalem, tapi ya tadi walaupun RPM berkitir lebih tinggi, Lebih tinggi, betul. namun ya itu tadi Ya. ya putaran bawah atau kayak gimana nggak terlalu, Nggak terlalu agresif, sehingga ya berharapnya klep exhaustnya itu Iya, jadi lebih aman ya lebih Bang. aman. Oke. Kedua Bang, Ya, Pol Espargaro. Pol Espargaro. Kenapa Bang? Ya paling tidak ini satu-satunya pembalap yang saya pikir mungkin banyak belajar dan Ya. bahkan ya dia sudah melakukan pengetesan bersama Pedrosa, Ya. kemudian juga dia di Juni pun melakukan hal yang sama. Kemarin itu mungkin dia agak sedikit kurang pede dan juga dia startnya agak jelek. Namun Oke. kemudian dia tes di hari Selasa, Ya. cukup bagus karena menggunakan juga jajal chassis baru. Dan tadi waktunya dia kayaknya udah mulai dapat tuh settingan pilihan bannya. Dia Oke. udah menggunakan hard dan medium, Ya. hard depan, medium belakang. Ya. Artinya memang sudah ada sepertinya udah ada klik dan udah yakin dan dia mulai coba dari awal. Dan waktunya Dan bahkan pakai hard di belakang sempat dicoba betul, masih betul, tetap bisa betul. cepat ya Bang. Dan dia hanya kalah oleh Quartararo dan Morbidelli. Dia Oke. ada berada posisi 3. Artinya ya mungkin dengan modal itu saya harapkan benar-benar ada gebrakan dari Pol Espargaro karena tinggal dia doang nih. Masa malu dong sama Brad Binder sama Miguel Oliveira yang udah mempersembahkan kemenangan sementara dia pembalap utama KTM belum memberikan kemenangan. Paling ini menjadi motivasi buat Pol Pol Espargaro. Espargaro. Oke. Ini kalau kita bicara part baru Iya. di KTM, KTM. efektif nggak sih Bang? Ya kalau memang kita melihat dia hanya belajar di sektor sasis karena memang melihat kalau kita melihat kemarin dia unggul itu harap dimaklumi dia benar-benar beberapa kali melakukan pengetesan private Ya, di Misano. Austria. Austria, sorry, Nah ya. di Misano ini kan karakter sirkuitnya bukan cocok dengan Stop and go. bukan stop and go. Artinya emang harus gaya motor yang lincah. Ya. Dan itu sebenarnya sudah ada, cuma memang tinggal bagaimana mencun sebaik lagi. Nah, ini yang kemarin problem adalah diungkapkan memang sepertinya dengan 2 kali race ini, ya pembalap KTM sudah hafal nih di mana bagian-bagian yang bumpy. Karena kemarin tuh mereka agak kerepotan ya saat melibas aspal yang bumpy. Itu bener-bener getarannya cukup Terasa keras banget dan bikin ngeri gitu. Makanya nih kemarin dia menjajal chassis baru yang katanya bisa lebih stabil, ya lebih stabil, nggak menghantam bumpy itu bener-bener goyang abis. Itu sebabnya kita akan lihat nih dan mudah-mudahan ya ini menjadi efektif buat seorang KTM, pembalap KTM. Jadi penasaran nih Bang sebenarnya sasisnya itu seperti apa gitu kan? Sasis seperti apa? Nah, apakah menjadi delta boxnya tambah bukan delta box tapi kotaknya tambah banyak gitu kan? Nah itu menjadi penasaran. Tapi kalau mamanya melihat konstruksi KTM yang menggunakan besi yang sekarang dari Chromoly pindah ke yang V-shape, yang oval, mungkin hanya diubah pada bagian kuncian bautnya. Karena waktu itu Dani Pedrosa sempat menjajal agar lebih flex, itu si bautnya dilonggarkan atau dilepas. Ini mungkin bagian-bagian seperti itu. Artinya pada menggunakan chassis baru ini mungkin bagian-bagian yang
dudukan mesinnya mungkin biasanya 6, Ya. ini diubah menjadi cuma 5, sehingga masih bisa membuat kemampuan sasisnya lebih stabil. Jadi lebih ke engine mounting sebenarnya, Bang. betul, betul. Oke. Nah, itulah. Itu Paul Espargaro. Yang ketiga, Dovizioso, Bang. Andrea Dovizioso. Kenapa, Bang? Ya, kemarin tuh Andrea Dovizioso sebenarnya agak kebingungan, masih bingung dengan mencari pengenalan terhadap karakter ban belakang baru dari Michelin ini. Oke. Kemudian dia menjajal tes, melakukan beberapa simulasi, Ya. dan dia sempat menyebutkan menggunakan perangkat baru juga, tapi tidak disebutkan secara detail. Apa itu? Ya. Namun dia fokus di karakter ban belakang, dan kemudian dia merasa optimistis meskipun kemarin tuh dia cuma running di sesi pagi hari aja. Sorenya enggak, karena dia bilang udah dapat, Ya. tinggal di balapnya nanti, dan dia yakin seandainya target utama dia sekarang itu adalah bagaimana bisa langsung lolos ke Q2. Oke. Kalau sudah di Q2 baru dia akan coba untuk minimal start di posisi Baris depan. Nah, kalau Oke. itu tercapai, dia yakin bisa menjaga ritme ban dengan baik dan bersaing untuk podium. Karena kalau kemarin itu dia start ke-9, kemudian kesalip oleh pembalap-pembalap yang kencang, dan dia agak sedikit keteteran meskipun akhirnya dia finish di posisi ke-7. Nah, ini menjadi menarik, Bang, bicara tentang Andrea Dovizioso. Iya. Karena hitungannya gini, Bang. Entah ini dia memang udah mau selesai kontrak, jadi dia ya ada sedikit nahan, Iya. ada sedikit ceplos-ceplos Iya. gitu kan. Di sesi jumpa pers kemarin Iya, itu iya. sempat ditanya loh, Bang. Seolah-olah Domenicali, Iya. Claudio Domenicali, CEO-nya Ducati. CEO-nya Ducati, Bos. itu membandingkan antara Bagnaia dengan Andrea Dovizioso. Nah, ya seperti kita tahuin, Ya, di seri kemarin MotoGP San Marino, Bagnaia perkasa, betul. podium kedua, Betul. dan Domenicali bilang bahwa oke, fix masalah keluar tikungan terselesaikan Iya. dengan gaya balapnya Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia. Betul. Seenggak-enggaknya Andrea Dovizioso kalau mau masalah itu hilang, lo harus gayanya ngikutin Bagnaia. Bener nggak, Bang? Iya. Apakah mau seorang Andrea Dovizioso ngikutin gaya balap Pecco Bagnaia? Karena dia sendiri nih, Bang, ngomong, lu jangan dengerin, Iya, jangan baca. jangan baca Iya. tweetnya si siapa Domenicali, biarin aja. Iya, ngapain- Dia tahu apa yang balap Iya, siapa gitu. Ngapain juga dia nge-tweet kayak begitu. Nah, kalau menurut Bang Joni nih, Ada beberapa faktor sebenarnya. Kalau kita melihat memang kemarin itu Pecco Bagnaia sebenarnya tidak serta-merta mengubah gaya balap, Ya. tapi memang gaya balap dia seperti itu, Ya. khasnya di Moto2. Ya. Kemudian dia naik kelas dan dia sempat melakukan berbagai macam adaptasi, dan syukur alhamdulillah dapat dia 2020 nih tahun Ya, ini. ya. Nah, catat nih, dia ditukangi oleh seorang Christian Gabarini. Christian Gabarini ini kita ingat dia Ya. menukangi seorang Jorge Lorenzo. Ya. Jorge Lorenzo gaya balapnya ya beda-beda tipis nih. Ya. Artinya memang dia high speed cornering, dia halus. dia halus. Nah, ketemu Pecco Bagnaia. Ya. Nah, Pecco Bagnaia untuk bisa sampai gayanya dikatakan bisa memberikan gaya hard speed cornering di Ducati ini bukan dengan cara yang semalam jadi. Ya. Dia harus kemudian cedera, harus jatuh bangun, dan bahkan kita tahu tahun lalu bagaimana dia datang ke debut MotoGP-nya sebagai juara dunia Moto2, Moto2. tapi berantakan, kalah oleh Fabio Quartararo yang padahal di Moto2 tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, bahkan kemarin pun ya sebenarnya bukan perkara mudah buat seorang Pecco Bagnaia dengan kondisi dia cedera, dan bahkan dia pada saat tayangan video yang orang nggak tahu Ya, dia disamperin oleh Trio Ducati Trio itu. Ducati itu, dia bilang wah gila berat banget. Jadi dia harus nahan dulu, artinya Ya. dia harus bersabar. Mungkin kalau umpamanya dia memaksakan dari awal Mungkin bisa. Ya. Tapi ya itu kejadiannya Kayak kakinya iya, belum tentu mampu, belum Bang. mampu, makanya dia tahan. Akhirnya baru setelah beberapa terakhir dia bilang do or die. Jadi Ya. dia coba ya kalau umpamanya mungkin nih amit-amit kalau Ya. kemarin sial dia jatuh-jatuh juga, artinya tetap ada risiko, dan tentu saja kita tahu bahwa semua pembalap ya tidak akan mau diharuskan Mengikuti gaya balapnya balap seseorang lain. gitu ya, Itu ya. udah masing-masing karakteristik, Ya. dan itu menjadi ciri khas masing-masing. Ya. Itu sebenarnya Dovizioso juga tentu punya metode tersendiri Ya. untuk mengatasi ya gaya balap Ya. Ducati di corner speed. Oke.
Jadi ada kemungkinan itu ya bang. Iya. Andrea Dovizioso nggak akan mengubah gaya balap. Agak susah. Lagian ini agak sedikit berbeda sebenarnya ya. antara Nakagami dengan Marc Marquez. Betul. Iya kan bang? Marc Marquez, Nakagami malah telan abis-abis gayanya Marc Marquez, meskipun dia bilang nggak plek-plek semua karena ada juga beberapa gaya Marc Marquez yang tidak bisa dilakukan oleh Nakagami. Tapi minimal mungkin sekitar 70%, 80% lah gitu. Diikutin oleh Nakagami. Oke. Ini ya tadi beda situasi lah betul, ya. Karena ya kita tahu Marquez ini pembalap hebat di Honda. Ya lu seolah motor yang dibikin itu untuk Marquez. Siapa yang mau kencang udah ikutin Marquez. Betul. Ya ibaratnya seperti itu ya. Setuju. Seperti itu loh. Itu udah hanya ibarat loh guys. Jangan langsung plek samain masukin ke hati gitu, jangan. Oke. Nah, ini satu tadi udah diomongin, ya kan? Ya, Quartararo. Yang kedua, Pol Espargaro. Yang ketiga, Dovizioso. Yang gue pengen tanya ini bang, Joan Mir kemanain bang? Tar dulu bang, tar dulu. Karena gini, kenapa gue bertanya tentang Joan Mir? Yang pertama adalah, ya seperti kita tahu, Joan Mir di Styria dan juga di Austria biasa. Ini luar biasa. Istilahnya ya untuk Styria tanpa race ulang bisa dia menang untuk juara satu. Betul. Ya nggak bang? Ya. Nah ini kejadiannya sama nih. Emilia Romagna double headernya jadi dari si San Marino. Bukan menutup kemungkinan yang tadinya di ketiga bisa jadi yang pertama lagi. Pokoknya Joan Mir tetap jadi diwaspadai dan diperhatikan selama nanti ini sesi kualifikasi 2, apakah dia bisa lolos langsung, kemudian sesi kualifikasi bisa di posisi terdepan. Seandainya di posisi terdepan pun tidak serta-merta jaminan. Bagaimana dia startnya bagus, ya kalau kita ibaratkan lagi ya seperti Franco Morbidelli kemarin, dia start di posisi kedua, just bisa langsung whole shot di depan, jaga gap, tidak bikin kesalahan. Nah seandainya gaya itu plek-plek dilakukan oleh Joan Mir, meskipun motornya berbeda, ya tidak menutup kemungkinan Joan Mir bisa bersaing memperebutkan podium tertinggi di Emilia Romagna nanti. Oke, tapi ya balik lagi tadi yang Bang Joni bilang ya. Iya. Ya sesuai pilihan ada 3 itu. 3 itu, betul. Baru setelah itu. Sebenarnya kalau mau pilihan sih, ya pengennya banyak ya, gitu. Banyak. Cuma kan karena ini prediksi. Prediksi kan harus pilih. Prediksi ada 3 juga, ya. Nanti dibikin bingung kita. Nah kayak teman-teman juga kan banyak yang nanya tuh bang. Ya ini belum sesi kualifikasi udah bikin prediksi aja gitu kan. Ya namanya juga prediksi kan. Ya, kita kan membaca dari apa yang sudah dilakukan. Iya, betul. Oke, Rossi kemana bang? Rossi dia harus makan tablet satu lagi katanya, baru bisa karena balap yang kedua kali itu lebih susah dari pertama. Dan dari omongan begitu aja kita aduh gawat nih. Sementara pilnya kan ya apa bener apa enggak nih jadi karena kan nanti kemungkinan masih pakai helm yang sama karena kan masih di San Marino. Nah, cuma dia bilang sih yang tadinya 3, tinggal 2. Ini akan jadi sisa 2 karena dia harus butuh ngambil satu lagi Viagranya untuk ya ke situ lagi. Ya, biru gitu. Oke, siap guys. Bang Joni, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Ya, pokoknya ikuti terus YouTube Autorace, simak, kasih komen, pendapat, usulan, kritik yang membangun, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng untuk notifikasi update terbaru dari YouTube Autorace. Oke, sama satu lagi guys, jangan lupa juga nih follow juga Instagramnya Autorace ID, tapi namanya itu Autorace.1D. Dipesetin ya? Bukan? Enggak juga sih bang, karena sebelumnya ya pokoknya panjang lah bang. Karena videonya sendiri udah panjang nih guys. Kayaknya udah lebih dari 30 menit ya. Kan? Udah lebih dari 30 menit. Oke. Yaudah kita tutup. Nanti kita akan bikin lagi untuk yang cuap-cuap 5 menit ya. Siap. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Jundono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. Oke, kita ketemu di review MotoGP Emilia Romagna 2020.